Dunia dalam berita. Pemirsa, berita mengenai komoditas nikel menjadi hangat diperbincangkan. Mulai dari pengerukan ilegal di Raja Ampat, volatilitas harga, kebijakan pejabat pemerintah, hingga perdagangan secara internasional. Lantas, bagaimanakah keberlanjutan nikel di masa depan? Padahal kan nikel itu kan komponen krusial buat bahan baku beberapa produk. Terus kira-kira tambang nikel terbesar di Indonesia itu apa ya? Tahu nggak sih, di Indonesia itu ada perusahaan nikel terbesar, namanya PT Vale. PT Vale Indonesia Tbk dengan nama dagang Vale didirikan pada tahun 1968, merupakan perusahaan pertambangan dan pengolahan nikel terbesar di Indonesia yang beroperasi di bawah grup Vale, perusahaan tambang global asal Brazil. Kegiatan utamanya berfokus pada penambangan, pengolahan, dan produksi nikel mat yang menjadi bahan baku penting bagi industri bajatan karat dan baterai kendaraan listrik. Operasi utama berlokasi di Sorowako, Sulawesi Selatan, Bahodopi, dan Pomalang. Perusahaan ini berkomitmen terhadap praktik pertambangan berkelanjutan dengan menekankan keselamatan kerja, pelestarian lingkungan, serta pemberdayaan masyarakat. Dengan kantor pusat di Jakarta dan ribuan karyawan, saham Vale Indonesia tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan kode INCO. Terus kira-kira bisnis ini bisa nggak ya dilaba ruginya diproyeksiin? Bisa dong, mari kita bahas. Berikutnya adalah berkos budget PT Vale Tbk tahun 2025. Jadi pada tabel yang tertera di samping dapat terlihat bahwa tahun 2025 ini menjadi basis awal perencanaan dengan menetapkan target produksi dengan totalnya sebanyak 58.945 unit. Untuk produksi kuartal 1 direncanakan lebih rendah sebanyak 13.945 unit dibandingkan kuartal-kuartal berikutnya yang ada pada angka 15.000 unit. Hal tersebut menghasilkan total kebutuhan jam kerja sebesar 471.563 jam dengan tarif upah tenaga kerja yang ditetapkan sebesar 15 US dollar per jamnya. Dengan total anggaran biaya tenaga kerja langsung untuk tahun 2025 ini mencapai 7.073.442 US dollar. Yang dimana struktur biaya ini menunjukkan bahwa perusahaan mencapai tahun dengan tingkat produksi dan biaya yang lebih konservatif sebelum mencapai stabilitas di 3 kuartal terakhirnya. Berikutnya, untuk pada periode 2026 ini menunjukkan periode ekspansi atau peningkatan kapasitas yang sangat signifikan. Target produksi total melonjak tajam menjadi di angka 68.319 unit, meningkat lebih dari 15% dibandingkan tahun sebelumnya, dan diikuti oleh peningkatan total jam kerja menjadi 546.552 jam. Selain peningkatan volume, perusahaan juga menganggarkan kenaikan tarif upah sebesar 4% menjadi 15,60 US dollar per jamnya. Kombinasi dari kenaikan target produksi dan penyesuaian tarif upah ini mendorong total biaya tenaga kerja langsung melonjak lebih dari 20% menjadi 8.526.204 US dollar. Anggaran di tahun 2026 ini mencerminkan komitmen perusahaan tetap terhadap pertumbuhan output yang agresif dengan standar efisiensi 8 jam per unitnya yang tetap dijaga. Sedangkan untuk di tahun 2027 mencerminkan periode konsolidasi dan juga stabilisasi output, di mana target produksi total sedikit menurun menjadi 68.092 unit, yang dimana hal ini hampir sama dengan di tahun 2026 dengan total jam kerja sebesar 544.733 jam. Dalam anggaran ini, faktor mendorong utama kenaikan biaya adalah penyesuaian tarif upah yang kembali naik sekitar 4% menjadi 16,22 US dollar per jamnya karena target volume produksi stabil. Peningkatan biaya tenaga kerja dari tahun 2026 ke tahun 2027 ini moderat, hanya sebesar 3,65%. Total biaya tenaga kerja langsung untuk di tahun 2027 ini dianggarkan sebesar 8.837.749 US dollar. Hal ini menunjukkan bahwa fokus pengeluaran biaya pada tahun ini lebih didominasi oleh faktor tarif berupa gaji dibandingkan faktor volume berupa produksi.
Oke, selanjutnya adalah overhead cost budget PT Vale Indonesia Tbk untuk periode 2025 sampai 2027. Anggaran ini tuh lanjutan dari labor cost budget dan berfungsi untuk memperkirakan serta mengendalikan seluruh biaya produksi tidak langsung agar tetap efisien. Nah, dalam penyusunannya, ini tuh menggunakan total jam kerja langsung dari labor cost budget sebagai dasar alokasi atau cost driver. Nah, anggaran ini tuh terdiri dari dua bagian utama. Yang pertama ada FOH variabel dan FOH tetap. Lalu untuk biaya variabel, kami tuh menetapkan tarif standar $40 per jam kerja langsung. Karena biaya ini tuh berubah sebanding dengan aktivitas produksinya. Sementara biaya FOH tetap itu dihitung berdasarkan perkiraan kapasitas normal perusahaan dengan asumsi standar alokasi sebesar $35 per jam pada kapasitas 17.100 unit per kuartal. Selanjutnya untuk tahun 2025, kami tuh mengasumsikan kapasitas produksi itu masih pada level normal setelah periode stabilisasi operasional. Nah, jam kerja dan tarif overhead variabel ini ditetapkan konstan supaya bisa dijadikan baseline untuk analisis tahun berikutnya. Lalu biaya tetap ini juga diasumsikan sama di setiap kuartalnya yang mencerminkan kondisi fasilitas produksi yang stabil. Nah, intinya di tahun 2025 itu kami jadikan tahun dasar pembanding untuk melihat seberapa efisien perubahan di masa depan. Oke, selanjutnya pada tahun 2026, asumsi kami adalah adanya peningkatan permintaan dan output produksi sekitar belasan persen. Namun efisiensi tenaga kerja dan pemanfaatan kapasitas itu meningkat. Jadi kenaikan biaya itu tidak sebanding dengan kenaikan volume. Itu sebabnya total overhead-nya itu hanya naik sedikit. Meskipun produksi meningkat cukup besar, tujuannya adalah menggambarkan skenario economies of scale di mana perusahaan bisa berproduksi lebih banyak dengan tambahan biaya yang relatif kecil. Lalu selanjutnya untuk tahun 2027. Nah, di sini kami berasumsi bahwa kondisi ekonomi global itu menimbulkan tekanan biaya, terutama dari sisi energi dan pemeliharaan. Nah, itu sebabnya tarif variabel itu kami naikkan sedikit yang mencerminkan efek inflasi. Nah, meski begitu, produksi ini diasumsikan tetap tinggi agar terlihat dampak efisiensi jangka panjang dari kapasitas yang optimal. Nah, hasilnya total biayanya itu memang naik, tapi masih dalam batas wajar dan tidak menunjukkan inefisiensi internal. Baik, untuk yang selanjutnya kita akan membahas mengenai projected cost of goods sold atau memproyeksikan HPP. Proyeksi HPP ini digunakan untuk memperkirakan biaya langsung yang dibutuhkan dalam produksi barang dijual dan digunakan juga untuk menilai efisiensi operasional serta mempengaruhi profitabilitas perusahaan. Menggunakan asumsi penghitungan seperti gambar yang ada di samping, berdasarkan tabel Projected Cost of Goods Sold PT Vale Indonesia Tbk tahun 2025, total biaya produksi direncanakan bisa mencapai 138,7 juta US dollar, total barang tersedia mencapai 253,7 juta US dollar, serta total harga pokok penjualan mencapai 236,9 juta US dollar. Jadi, hampir seluruh output produksi ini bisa berhasil dijual dan memperkuat efektivitas distribusi serta penyerapan pasar. Dan secara keseluruhan, proyeksi ini bisa mencerminkan kinerja produksi yang stabil, efisien, serta mendukung keberlanjutan dari bisnis Vale itu sendiri di tahun 2025. Dengan menggunakan asumsi perhitungan yang sama, pada tahun 2026 terjadi kenaikan biaya produksi yang secara dominan disebabkan oleh biaya bahan baku dibandingkan tahun 2025. Kemudian terjadi juga penurunan dalam total barang tersedia dan HPP yang menunjukkan adanya penyesuaian skala produksi. Jadi dapat dikatakan proyeksi ini masih membuat PT Vale tetap menjaga efisiensi dan keberlanjutan dalam bisnisnya. Dan dengan menggunakan asumsi yang masih sama, pada tahun 2027 total biaya produksi direncanakan bisa mencapai 150,3 juta US dollar, total barang tersedia 167,9 juta US dollar, dan total harga pokok penjualan mencapai sebesar 150,3 juta US dollar. Total biaya produksi kembali mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya dan hal ini sejalan juga dengan penurunan HPP serta total barang tersedia. Penurunan ini mencerminkan bahwa perusahaan bisa berhasil mengendalikan biaya serta menyesuaikan skala produksi terhadap permintaan pasar. Dan dapat disimpulkan dalam 3 tahun proyeksi yang dilakukan,
PT Vale Indonesia Tbk menunjukkan komitmen terhadap efisiensi, keberlanjutan, dan daya saing bisnis yang konsisten dari tahun ke tahun, dilihat dari penurunan total biaya produksi, kemudian penurunan HPP, dan total barang tersedia. Tentunya hal tersebut akan berpengaruh terhadap tingkat laba atau profit yang akan didapatkan dan akan dibahas di bagian selanjutnya. Baik, jadi setelah dilakukan beberapa penyusunan anggaran mulai dari sales budget, production budget, material, labor, FOH, dan juga proyeksi HPP, lalu selanjutnya baru bisa dilakukan proyeksi laba rugi. Nah, sebelum menampilkan proyeksi laba rugi, di sini kami akan menunjukkan asumsi yang kami gunakan dalam penyusunan proyeksi tersebut. Yang pertama adalah proyeksi biaya operasional. Jadi untuk proyeksi biaya operasional, ini kami mendasarkan pada data historis di laporan tahunan 2024 dengan menambah 3% di setiap tahunnya. Nah, 3% ini kami asumsikan sebagai inflasi dan juga tingkat kebutuhan PT Vale Indonesia dalam produksi. Lalu yang kedua adalah proyeksi beban bunga. Nah, ini juga sama, kami didasarkan pada data historis tahun 2024 pada laporan tahunan PT Vale Indonesia Tbk dan juga mengalami kenaikan 3% per tahunnya, yang kami asumsikan bahwasanya adanya potensi kenaikan utang pada PT Vale untuk mendanai proyek-proyeknya. Nah, jadi selanjutnya ini adalah proyeksi laba rugi untuk PT Vale Indonesia Tbk yang telah kami susun untuk tahun 2025 sampai tahun 2027. Yang pertama, di tahun 2025 penjualan PT Vale itu sebesar 1,37 miliar dolar Amerika dan labanya itu adalah 1,09 miliar dolar. Nah, angka ini menunjukkan bahwa Vale ini menunjukkan efisiensi operasional yang sangat signifikan dan bahkan laba kotornya itu mencapai 82% dari total penjualannya. Nah, di tahun 2026 itu terjadi sedikit penurunan penjualan, tetapi untuk profitabilitas itu masih dapat tetap naik. Nah, jadi PT Vale ini dapat mempertahankan efisiensi secara menyeluruh meskipun tanpa adanya pertumbuhan penjualan yang besar. Nah, di tahun 2027 ini labanya itu juga masih terus mengalami kenaikan, yaitu di angka 1,16 miliar dolar. Nah, hal ini mencerminkan bahwasanya PT Vale ini mampu mengendalikan biaya secara konsisten. Dan meskipun biaya operasionalnya itu ada sedikit kenaikan, tetapi laba operasinya itu masih tetap terjaga gitu di angka 1,16 miliar. Berdasarkan keseluruhan hasil penyusunan dan juga analisis proyeksi laba rugi PT Vale Indonesia pada di tahun 2025 hingga tahun 2027 dapat disimpulkan bahwa perusahaan itu menunjukkan kinerja keuangan yang efisien dan stabil, dan Vale itu berorientasi pada pengendalian biaya yang berkelanjutan karena setiap komponen anggaran mulai dari sales budget, production budget hingga overhead cost budget itu disusun secara sistematis dan juga saling terintegrasi untuk mendukung proyeksi laba yang realistis. Nah, proyeksi ini tuh menunjukkan bahwa perusahaan itu mampu untuk menjaga margin laba kotor yang tinggi di atas 80% dari total dari penjualan. Yang hal itu menandakan keberhasilan dalam menjaga efisiensi biaya produksi dan juga operasional. Selain itu, penggunaan metode a posteriori dalam penyusunan proyeksi itu memungkinkan hasil yang lebih akurat karena didasarkan oleh data historis dan juga asumsi yang terukur. Selama periode proyeksi terlihat bahwa PT Vale itu konsisten dalam mempertahankan produktivitas dan juga efisiensi di tengah dinamika harga baku dan juga fluktuasi permintaan pasar. Walaupun terjadi sedikit penurunan volume produksi dan juga penjualan pada tahun 2027, Vale itu tetap mampu buat meningkatkan laba sebelum pajak dengan menunjukkan strategi efisiensi biaya yang efektif dan juga peningkatan moderat pada biaya operasional serta tenaga kerja yang diimbangi dengan pengelolaan SDM yang optimal, sehingga profitabilitas itu tetap terjaga. Nah, dengan demikian proyeksi ini tuh nggak hanya menggambarkan kondisi finansial yang sehat, tapi juga mencerminkan komitmen dari PT Vale itu terhadap prinsip keberlanjutan, efisiensi, dan juga ketahanan operasional dalam jangka panjang.